Balik lagi di Pintu Ikan Podcast, saudara-saudara. Yuk. Kita di sini udah semangat. Nggak berdua, udah nggak berdua. Nah, ini sih kita nggak berdua di sini, Bong ya. Iya, ada tamu. Mas Andra. Wes. Yeah. Mas Ada Andra. Rian. Oh enggak. Kenapa jadi saya yang Sama disambut? aja ya udah. Oh, jadi Rian bintang tamunya jadi malam hari ini Rian. Malah jadi saya. Oke, tadi Mas Andra tuh gue lupa mau nanya apa. Rian lupa juga enggak mau nanya Lu apa mau atau nanya saya apa? aja yang nanya? Jangan. Emansipasi. Emansipasi ya? Jadi Mas Ria, Mas Andra itu apa Mas namanya ya di GKM itu Mas Andra tuh sebagai apa sih? Sini tuh kalau perkenalan tuh biasanya sebagai palu gada kalau orang Jakarta bilang. Palu gada. Apa lu mau? Gua ada. Oh. Itu maksudnya apa Mas di GKM Jadi kayak gitu tuh? lagi praktek gitu. Kalau di GKI itu ada praktek kependetaan ya. Itu ada beberapa tahapan. Nah, ini yang pertama di Maulana Yusuf sekarang. Oh, berarti Gitu. Udah lulus, kuliah udah lulus. Hah? Ini lagi kayak koas lah gitu, Koas kayak ya? gitu, koas. Gitu. Berarti kayak Karenza ya sebelumnya waktu kita Nah, iyalah Karenza. waktu kita masih sekolah minggu berarti itu Karenza tuh beneran Mas. Kita masih sekolah minggu. Lu nggak tahu lagi. Iya, nggak tahu. Karenza berarti saya tahu kira-kira usia Anda berapa. Iya nggak sih Gil? Van waktu kita sekolah minggu bukan sih Karenza tuh? Remaja. Masa sih remaja? Oh remaja Karenza, sorry. Udah ada berarti. Oh enggak. Ya berarti Karenza. 2018 kan ya Karenza tuh ya ditahbiskan ya, apa sebelum itu ya? 2017 ya nggak tahu. Iya. Dulu sebelumnya lagi tuh ada namanya Mas Enos sama Mas Apri. Dia sebelumnya lagi kayak cuma 2 orang waktu itu. Lama banget sebelum Karenza ada lagi, setelah Karenza namanya Mas Fajar. Ini ngapain ya dikenalin susah. Ngapa-ngapa. Intinya lanjut aja. mungkin penonton. Jadi Pintu Ikan Podcast itu punya fansnya sendiri Mas. Gitu. Punya nama. Apaan tuh? Apa Bong kasih tahu Bong? Beepers. Apa Pintu tuh? ikan podcast listeners. Nah. Itu Mas. Kita nyantai aja kali ya duduk mau gimana. Tadi gue kirain tuh Bibers. Beavers. Ternyata Peepers ya. Iya, Beavers? kenapa emang Beavers? Enggak kan kirain mau mengikuti tren sekarang. Oh, gitu. Beavers. Bukan Beavers beda jadi ya. Justin Peepers Bieber ya, gitu. Peepers ya. People. Jadi Peepers. kenapa tadi gue sebutin mungkin Peepers di sini juga banyak yang tahu Mas Fajar atau Mas Enos itu kangen mungkinnya, jadi ini saya spill nanti mungkin diedit ada centring fotonya gitu atau buat editor kesulitan gak usah, gak apa-apa. Jadi begitulah Mas. Saya juga nggak tahu nih mau ngomong apa lagi nih. Kasihan Mas Fajar. Dan terus temanya saya di sini buat apa nih kalau gitu? Sebenarnya temanya kita cuma ngobrol aja sebenarnya. Iya sih sebenarnya ngobrol yang direkam. Atau mau udahan aja ini? Atau mau udahan? Atau kita nyanyi aja kayak tadi sebelum direkam di awal. Tadi apa Mas? Tadi tuh di briefing Mas Andra tuh udah mau bilangnya mau nyanyi katanya. Tadi saya Mau nyanyi? Iya, Mas Andra mau nyanyi kan tadi? Enggak. Apa tadi? Bersyukur Kepada Saya emang Wah, ngomong itu kena kan masalah. jadi gua kan. Oh gitu, kamu Ya, nggak lanjutin? kepada Tuhan. Nah, kepada Tuhan. Tuhan. Itu udah di spill tuh satu, bersyukur. Nanti kalau pakai yang lain nanti kontroversial Nanti ya. kontroversial. Itu udah di spill satu, temanya bersyukur. Ada lagi sebenarnya 2 lagi. Cuman ini gue bingung nge-bridgingin nge-spillnya gimana. Tadi bagus banget kan. Ah, itu. Bersyukur. Nah ini Itu. ikhlas apa? Kesepoil. Jadi kita tema hari ini itu bersyukur, ikhlas dan sabar teman-teman. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kemarin buat yang udah nonton podcast tanggal 17 April itu juga bersyukur, ikhlas dan sabar. Tapi di ranah pendidikan. Benar. Jadi kita di bulan ini Pintu Ikan Podcast itu akan membahas 3 hal itu yang kita singkat menjadi BIS. Yoi. Kemarin kan udah BIS sekolah. Sekarang BIS apa nih Bong? Bis Damri. Apa ya kemarin gue bikin singkatannya tuh? Bis. Pan apa pun? Diri aja semuanya. Apa ya? Oh, BIS Damri. Apa Jadi ini Mas, ini berangkat dari keresahan saya. Oke. BIS Damri itu adalah bersyukur, ikhlas dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Oh sudah. Kayak gitu ya. Sudah. Kayak gitu ya. Orang Indonesia emang gimmick. Iya. Nggak tahu itu sama yang waktu rapat kemarin atau enggak, ini baru nemu aja tadi. Gitu. Tapi sebelum jauh kita bahas itunya Mas ya. Saya pengen tahu profilnya Mas Andra dulu. Gile. Profil apaan tuh? Apa aja lah Mas, tolong kenalin dong Mas Andra ini. Yang detail gitu. Iya. Yang detail. Yang detail. Kayak
kan pernah jadi ini juga ya, gitarisnya Dewa gitu. Oh iya. Itu mah bro, Andra siapa? Andra Ramadan. Andra Ramadan. Ini mau gimmick mungkin nih. Mungkin punya band juga. Ini mau Ya, gimmick siapa jadi tahu. Andra and the Backbone. jadi emang waktu itu emang saya nggak mau keluar dari Dewa ya, cuman Oh, iya. ini ini nih, memutuskan untuk ini aja gitu, berkarir sendiri gitu. Oh, oke. Ini mau gimmick atau ini pengakuan ini salah satu pengakuan dari gitaris Dewa. eksklusif ya, eksklusif. Ini salah satu pengakuan dari gitaris Dewa. Kurang terkenal, cuma namanya doang panggilannya yang sama. Oh, iya. Ya, tapi yang satu terkenal, yang satu agak Mungkin kan kurang Mas Andra terkenal ini gitu. proses mungkin untuk menjadi terkenal. Aduh, apa? Boleh Mas, coba Mas, perkenalan. kenalin dulu dong. Siapa ya nama lengkap tuh? Nama lengkap tuh nggak di ini, masalahnya nggak di Warta tuh ditulisnya nggak lengkap banget itu sebetulnya. Di Warta. Jadi gini nih, sebetulnya ini keresahan saya juga nih Oh, sebetulnya. keresahan. Oh, jadi hari ini tuh bahas keresahan Ya, sebenarnya. untuk kan keresahan, Oh, iya. Panji punya keresahan, Rian punya keresahan Iya. kan. Jadi untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan di sekretariat ya, Maulana Yusuf. ini sebuah ini ungkapan dari dasar hati saya. Ya tuh. Termasuk juga untuk Bapak Ibu di Bajem Kawaluyan. Oh, dua-duanya. Nama saya itu Nathanael Iandra, pakai I bukan pakai L. Nah, cuman di Lindra dong. Iandra, Yandra. Iya. Cuman di mana-mana tuh di pamflet, flyer tuh tulisannya Nathanael Liandra. Lian. Iya gitu. Padahal kan itu I gede ya, bukan L gede gitu. Hari gitu doang sih sebetulnya. Saya sebenarnya nggak penting-penting amat, cuma agak gimana gitu ya. Oh, jadi nama lengkap. Nathanael Liandra Widi Atmaja. Widi Atmaja. Benar. Terlalu kepanjangan cuman. Panggilannya Andra. Oke. Gitu, biar gampang. Jadi kita manggilnya apa nih? Andra. Mas gitu. Andra atau mau apa? Mau Mas Nathan? Kayaknya Tapi gue punya kayaknya pengalaman Andra. kocak sebenarnya. Enggak kocak-kocak banget. Waktu itu kan kita PP. Oh ya PP. Waktu itu PP. Gue masuk duluan tuh ke Zoom. So, ada Abel atau Pepita ngobrol. Wah, ini nih ada yang Ada baru Evan, nih. ada Evan juga. Evan belum datang. Evan belum masuk. Wah, ada yang baru nih. Nathanael Iandra, lo boleh kenalan gak? Pas muncul dia, elah Mas Andra. Gue bingung. Ya Mas Andra. Masa? Gue langsung gak enak kan. Gue biasa kan anak pemuda kan kalau gak ada yang baru kan Iya, kita pasti sapa. semuanya Di disapa. ini ya disapa dulu. Iya. Sambut. Waktu itu emang belum on cam. Belum Ya. on cam, belum on mic. Bodoh amat gue sikat. Halo Nathanael Iandra, lo boleh kenal, kayaknya baru nih pas muncul dia Mas Andra gue. Awalnya suara dulu. Gue kok kayak kenal siapa ya? Kok kayak pernah denger suaranya kan. Pas muncul iya Mas Andra, gue kira siapa. Ya, lo Mas, gue kikuk tuh. Ya, Mas. Santuy. Itu adalah biasa. Gue aja di sini malah kita pakai logo aja ya Iya, kadang-kadang. nggak apa-apa, nyantai. Kalau logo pakai aja. aing atau apa tuh kadang sayanya nggak ngerti gitu ya Oh, bahasa ya, Sunda apa-apa. jadi ya Emang susah. Mas Andra nih asli mana? Asli apa nih sukunya apa tempat tinggalnya? Boleh dua-duanya. Tempat tinggal itu sekarang tuh udah 9 tahun lah kira-kira di Jakarta. Oh, oke. Cuman dialek apa aksennya tuh masih ke bawah banget Jawanya kadang-kadang. Jawanya, iya. Karena SMP, SMA tuh di Jawa, SD, SMP, SMA Di tuh ma- di Jawa. di mana, Mas, Di Jawa? Solo. Solo, Di Solo gitu, kota Solo. sendirian berarti ya. Kalau berdua multiplayer Solo. Pas online emang gak ada temennya jadi solo gitu. Aduh, hebat nih. Rian ini dong mengimbangi dong gimmicknya dong gitu. Jangan terlanjur gonya capek. mengimbangi. Aduh, ini gimmick mulu. Hidup kok bercanda terus ini. Canda dulu, komedi terus. Lanjut terus. Memang tadi Solo iya. ya Solo. 9 tahun di Jakarta kan. Ayah ibu sih orang tua sih orang Jawa setahu saya. Loh, setahu saya. Iya dong. Oh, iya, Cuman iya. kalau ancestor ya, bahasa Oh. kerennya gitu. Nenek moyang mungkin nggak tahu Apa dari tadi? mana, mungkin dari Afrika, dari Cina mungkin Iya, gitu. harus pakai bahasa Indonesia. Apa di Mas? sini. Ini keturunan. Tuh, Keturunan. Apa bahasa Inggrisnya apa? Ancestor Ancestor tuh karuhun lah. Karuhun. Klub bola kan, Karuhun ancestor. teh naon? Itu mah Leicester. Itu mah Manchester. Oh, boleh. Ini salah lagi udah nebak. Tapi Bisa Leicester juga, ada sih, Leicester juga. Leicester ada Agak- kan. Agak jauh sih, agak jauh. Mau apa nggak Pak? Tenang. Jadi tenang. orang Jawa, Ah. papa mama. Gitu, iya. Akhirnya saya juga orang Jawa, teman-teman dari sampai SMA juga orang-orang Jawa gitu ya. Ngomong pakai bahasa Jawa. Baru pindah ke Jakarta, baru ngomong pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya di sana juga pakai cuma. Cuman tapi Mas sehari-hari kalau di rumah pakai bahasa Jawa.
Kalau di Kalau di rumah sih rumah? pakai bahasa Indonesia campur kadang bahasa Jawa, tergantung. Kalau sama adik-adik pakai bahasa Indonesia. Oh, Kalau sama orang tua kadang dikit-dikit doang bahasa Jawa. oh, gitu. Karena kan mungkin kalau sama orang tua kan lebih apa? Ya gitu. Kita punya bahasa yang Ya, emang bahasa yang harus lebih halus gitu iya ya. kan. Ya, Itu di bener, Sunda pun bener. begitu Sunda kan. gitu ya. Abdi gitu Ya, atau abdi. gimana. Gitu, apa kayak gitu-gitu. Abdi Anjen. Oh, ya, udah. Ayo, Udah berapa lama Mas di Bandung Mas? Baru sebulan. Baru sebulan. Baru sebulan. Jadi sampai kapan di Bandung Mas? Aduh, ini sampai ini pertanyaannya langsung. Sampai masih nanti lah, masih nanti lah pertengahan ya. tahun ya masih selalu. Terus Mas kuliah di Kuliah. Nah, kuliah itu lulus SMA, habis itu dulu tuh namanya sekarang apa ya? Sekarang tuh namanya SBMPTN. SBM, Iya. ya, ada SBM, Tapi ada sih, SNMPTN. Udah ganti lagi sebenarnya sih namanya, cuma Apa lagi? LTPM, LTMPT. nggak tahu Oh, lah ya. itu kan si ininya lembaganya. tes lah pokoknya. Ya, Ya, pokoknya tes lah, tes. tes, Iya, iya. tes inilah ya, Gua suka. pokoknya ada jalur undangan, Ya. ada jalur tertulis kan ya itu ya. Mhm. Nah, terus waktu itu yang namanya SNMPTN lah ya, waktu zaman itu gitu nyebutnya gitu buat universitas. Gimana itu mungkin Etanas kali. Apa itu udah Itu jadul banget. ya. 90-an Itu kan. angkatannya Bang Alvis itu. Itu angkatannya Karenzo. Gitu-gitu. Iya itu. Jauh Etanas banget. ya. Gitu kan. Gila, jauh banget itu. Hmm. Nah, terus sampai mana tadi? SNMPTN ya, SNMPTN. Lulus SMA kan orang tua ngebebasin. Ngebebasin nih sebetulnya. Terserah dia mau masuk apa. Sempat mikir nih pengen masuk IKJ. Wih. Serius nggak bohong. Sedap. Sedap ya gila. Cuman ntar ospeknya ngeri juga tuh. Iya, denger dari ini kan apa? Punya teman juga di situ, teman-teman gereja di Kebayoran Baru kayak gitu. Oh ya ngomong-ngomong gereja asal dari GKI Kebayoran Baru iya, di Panglima Polim di Blok M. Jadi kalau ada teman-teman yang nonton main ke situ ya satu saat. Gue pernah ke Kebayoran Baru. Pernah. Yang aduh. Yang Apa nih? di perempatan gitu kan, gerejanya sebelah sini yang manjang gitu. Ya ada Pernah. tulisannya Kebayoran Baru gitu ya. Gua Ah, pernah. ya. Yang Kayak depannya kafe apa-apa gitu ya. iya, gue pernah ke situ tuh waktu ke Jakarta. Cuman gue Paranta. ikut ibadah umumnya. Oh. Asik, Iya. ada ini keren men, ada apa itu namanya tuh kalau dia ibadah, ada orang yang pakai bahasa tubuh gitu. Oh, iya bahasa soalnya, isyarat ada. soalnya di Kebayoran Baru tuh ada yang maksudnya apa tuh bahasanya kalau buta Disabilitas. yang kayak gitu. Oh iya ya Disabilitas untuk yang disabilitas yang ini sahabat tuli ya. Iya yang kayak gitu. Oke, shout out Dan- untuk Mbak Kakak dan juga Mbak Sinta, terima kasih. Wah, Selamat tuh jadi Mbak Kakak JBI. dan Mbak Sinta tuh. Ya siapa gitu. Gitu. Yang ini JBI juru bahasa isyaratnya. Oh, JBI itu. Bisa iya. nggak mas dikit-dikit? Aduh, tuh kemarin tuh teman tahunnya ini tuh semua tuh kayak gini. Iya, Tuh kemarin semua. tuh. Terus Ini. aduh lupa. Itu apa ini apa? Tepuk tangan. Oh iya ini terima kasih. Enggak, ini terima kasih. Nah, iya, ini Gua tepuk tahu, tangan gua sama tahu. terima kasih. Kalau nggak salah ini tuh ini tuh apa tepuk tangan ya. Iya. Tepuk tangan sama terima kasih tuh apa gitu. Aduh lupa. Gue taunya ini. Apa tuh? Ini ayah. Oh gini ya. Iya. Ayah. Gini apa gini ya gue lupa gini. Oke. Atau gini Ji? Oh my god. Atau gini. Itu mah itu mah I love you ya. Iya itu. Tapi kita sudah ikut. Dan kerennya ya di gua kan kesana kan udah 2019 deh kalau nggak salah. Oh. Gue kesana dan yang tuli itu segala macam mereka pelayanan pujian men. Keren. Mereka Apa? biasanya ada seksi di depan. Paling gitu. depan, Oh, iya paling depan deket mimbar tuh. Dan mereka persembahan pujian, wih, keren banget. Keren. Keren tuh GKI Kebayoran Baru keren banget. Lah ya. Shout out. Lanjut aja nih. Lanjut boleh. Jangan Kebayoran Baru terus dong. Kita kan kita di mall Diberi Yusuf mulai ya. Yusuf. Tapi nanti kalau mau collab boleh gitu maksudnya. Ya teman-teman Kebayoran Baru kalau Kalau nonton mau nanti datang mau sih. collab silakan besok silakan mangga. Apalagi nih Tadi apa dia? ya itu berarti di Solo kan ya? Di Solo. Oh di Solokan bau mas. Solokan. Oh iya Solo. Susah ya. Apa ya? Agak ini dulu tadi. Udah mau serius lu udah. Tadi saya mikirnya di Solo kan bau. Wah, masa main multiplayer online Solo Solokan. Solo kok kan. bau beneran? Oh Solokan. 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 Siap. Lanjut. Komedi siap. terus. Semangat. Rian semangat dong. Imbangin dong gimmicknya dong. Jangan Iya dong. Aduh, anjen capek. Aduh, kumaha eta teh. Nah gitu. Terus gimana nih ya? Kan tadi SNMPTN tadi tuh. Udah sampai situ. Orang tua membebaskan. Kan mau Pertama masuk bebaskan, IKJ. sempet mikir kan masih bingung nih, biasa lah ya anak baru lulus SMA juga gitu kan. Mikir. Nah, dulu itu mikirnya tuh cuman kayaknya enak nih kalau bisa keliling dunia gratis. Gila nggak jelas banget ya. Ini pikiran Iya. gue waktu itu tuh. Di zaman itu, sedangkan di zaman itu tuh konteksnya masih itu. apa pariwisata yang kayak gitu-gitu tuh masih agak gimana ya keliling-keliling dunia. Ya, Zaman makanya waktu sekarang kan itu udah
Iya sih. Di TikTok kan ya waktu itu juga udah lumayan sih ya, maksudnya nggak, itu kan tahun 2012 lah, lulus tuh tahun 2012 gitu ya, jadi lumayan. Terus mikirnya gitu, nah punya om yang kerja di departemen luar negeri, dia jadi kayak semacam diplomat gitulah, keliling-keliling kemana-mana gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol, dia bilang oke, Andra coba aja nih masuk hubungan apa namanya, kalau nggak sastra tapi cari yang unik, jangan cari yang aneh-aneh. HI oke lah, HI gitu. Gimana maksudnya? Sorry, salah nih. Ini agak roaming nih. Maksudnya yang unik, jangan yang mainstream. Mainstream tuh ini gini ya, untuk teman-teman yang ngambil sastra ini bukan gimana-gimana. Cuman sastra Inggris itu kan ya harusnya gimana ya, kalau untuk seseorang yang mau memang berkarir di luar negeri apa segala macam, kuliah di luar negeri kan emang Inggris tuh ya udah jadi bahasa inilah ya, second gitu lah ya gitu. Udah wajib gitu maksudnya. Nah, itu harus bahasa Inggris tetap harus bisa. Yang kedua adalah cari bahasa lain yang dikuasai. Jadi at least 3-4 bahasa yang ini gitu loh yang bisa dikuasai. Terus tanya, apa nih? Waktu itu masih inget banget, itu Indonesia lagi menjalin kerjasama kencang-kencangnya dengan Rusia waktu itu. Gitu, beli pesawat Sukhoi apa segala macam gitu. Terus si om saya ini bilang, coba daftar sastra Rusia. HI juga boleh, cuman kalau HI ya bisanya di yang universitas agak bagus lah gitu atau gimana gitu. Oke, akhirnya daftar. HUI sama sastra Rusia UI. Ya keterimanya sastra Rusia. Gitu. HI-nya enggak, teman ya enggak apa-apa. Pikir-pikir, gila sastra Rusia keterima. Ya oke lah. Berarti sekarang bisa bahasa Rusia dong, Mas? Bahasa Rusia masih agak-agak inget sih. Paling perkenalan doang. Coba boleh dong. Contoh nih, kalau misal formal ya. Kita belum ketemu nih. Oke. Zdravstvuyte itu macam kayak halo. Kalau privyet itu kayak gue udah kenal sama lo gini. Ketemu temen gitu, kayak ketemu Evan, ketemu Miguel atau ketemu Naval kayak Brat, privyet. Nah, itu kayak Brat itu beratan. Bro. Berat. Bro kayak gitu ya, kayak bro. Temen gua Mas dulu suka kumaha beratan, sehat beratan. Nah, itu mah itu pasti suka-suka ini apa Stalin gitu, mungkin kayak yang komrad gitu ya. Itu tuh bahasa Rusia. Komrad, iya, beratan tuh bahasa Rusia. Gitu. Gua kira plesetan orang-orang aja gitu kayak bro dari Kumaha berat kan Bray. Itu kan gitu, aneh-aneh Bray. Gimana nyet gitu ya. Gitu. Orang-orang anak-anak muda kan punya bahasanya masing-masing. Iya sih. Bro jadi Blay. Sok naon, coba apa itu bro, Bray apa kan? Ternyata beratan itu emang ada. Ada. Itu bahasa Rusia, itu bahasa Rusia. Oke. Terus ya gitu, Zdravstvuyte, меня зовут Andra. Меня зовут tuh nama saya Andra. Terus ya gitu, spasiba вам, apa spasiba большое itu artinya terima kasih banyak gitu ya. Terus paka itu bye bye. Gitu. Paka kayak gitu. Itu ya gitu. Nanti kita tutup pakai bahasa Rusia kali ya. Boleh ya. Ura. Beda dong. Saya cuma tahu itu doang dari TikTok. Ura tuh apa sih, Mas? Ura tuh kayak ini aja, kayak semangat gitu. Iya, kayak gitulah. Gue kayak gitu. Itu tuh kayak cuman untuk ini doang, membangkitkan semangat gitu. Itu ya pidatonya Putin ya, kayak gitu. Kemarin kan itu kan. By the way, meskipun ambil sastra Rusia bukan berarti mendukung apa yang dilakukan Putin ya. Itu. Banyak orang yang salah sangka nih masalahnya nih. Waktu tahu gitu. Lanjut Mas. Apalagi nih, berarti keterima tuh di situ. Menjalani tertulis menjalani sastra Rusia itu. Ya, sastra Rusia masuk. Nah, 2012 itu kan di Solo ya. Ke pas waktu itu nggak tahu kenapa nih, pokoknya semesta berkonspirasi gitu. Asik gitu ya. Semesta berkonspirasi. Semesta men. Bokap dinas ke Jakarta. Saya juga keterima di UI. Oke. Nah, akhirnya ya udah sekalian ngekos di UI kan, mos segala macem, nggak ngerti apa-apa soal Jakarta. Baru pertama kali ke Jakarta tahun 2012, maksudnya bukan pertama kali tapi tinggal di situ ya, tinggal di situ ya. Mungkin cuma main atau apa. Mikir kan kayak wah gimana caranya ke Depok nih, ke UI gimana ceritanya gitu kan. Ya udah search aja apa nih enaknya ke UI. Naik angkot nggak ada, naik Kopaja atau apa tuh namanya kayak Metro Mini ada tapi harus ganti-ganti gitu kan. Transjakarta juga harus ganti-ganti. Akhirnya mikir KRL. Udah search sendiri gitu ya, KRL ke stasiun sendiri, nyampe di stasiun UI. Untungnya syukurnya sih UI punya ada stasiun kan. Turun di situ. Turun udah. Saya tuh di situ apa namanya tiap hari gitu ya mos segala macam. Keterima. Pokoknya sekalian pindah juga di Jakarta, domisili di Jakarta cuman ngekos di Depok. Jadi lebih hafal daerah Depok awal-awal tuh. Sampai semester 4 lah selesai. Semester 4 selesai, mau masuk semester 5.
ada pergumulan, Nah, setelah ini itu Seru sih. pindah. Nah, ini Nah, seru, ini nah, nih, men, ini. poinnya. Di breakdown dulu Mas. Background Langsung apaan pindah. nih gitu. The background apanya nih? Iya kayak kenapa muncul Oh, gitu. gitu. Iya, tiba-tiba. kenapa tiba-tiba muncul gitu lu apa namanya keresahan itu kenapa muncul bro? Ini tuh gimana ya? Kalau Sedih, cerita sedih, tuh sedih. ada ini musik-musik gitu. Tisu. Jadi kalau gue inget waktu itu ya, itu tuh kayak gue nggak bisa speaker. Udah hidup kok gimmick mulu gitu ya, kacau hidup kok gimmick mulu kerjaannya. Udah ya. Aduh. Nah gitu. Ini udah mau ngomong Ji. Udah dong. Kayak Lanjut, gitu. lanjut, Jadi lanjut. pas gitu, udah. Malah disambut. Udah. Belum punya. Ini Rian kayaknya Jalan dari tadi dulu kurang aja. ini ya, Kurang kurang mengimbang ya. aktif Atau Rian aja yang jadi narasumbernya gitu. Malah kan yang pindah ingin- Mas. Aduh. Ini kayak episode cuma ketawa-ketawa doang deh. Kacau nih, nggak ada. Ya gini lah nih caranya bersyukur tuh kayak gini. Nah, Oh, ini, men, Ini caranya Oke. bersyukur Asik gitu. banget nih Pergumulan tuh harus bridging-nya- sambil diketawain. bridging-nya gitu. keren ya. Iya, pergumulan tuh harus sambil diketawain. Oke. Ya tadi gimana mas keresahan itu? Oke, ini serius ya. Serius. Serius. Intinya itu tuh karena di FIB itu kan Fakultas Ilmu Budaya. Orang-orang anak-anak itu bilangnya FIB itu kayak IKJ-nya UI lah. Oke. Gitu. Di situ kan ada filsafat kayak gitu-gitu ya. Mata kuliah filsafat juga ada. Pokoknya anak-anaknya banyak yang nyeni gitu lah. Ya. Gitu. Kantinnya aja namanya Kansas, kantin sastra. Di situ ada Asik. payung teduh lahir dari situ. Iya, payung Macem-macem lah ya, macem-macem Anak-anak anak-anak UI kan itu ya. lah ya. Ya. Anak-anak UI lah ya dari FIB gitu ya. Yang nyastra gitu. Ya. Nah, terus ada pergumulan nih karena waktu itu sih sebetulnya aktif juga di kayak semacam persekutuan ekumene gitu, kayak yang Kristen gitu ya, persekutuan Kristen gitu. Cuman dari dulu emang udah punya keresahan tuh melihat kehidupan beragama orang di Indonesia. Oke. Nah Gimana gitu. tuh? Ya tahu sendiri lah ya, maksudnya kadang-kadang tuh bingung gitu. Kalau saya punya temen yang beda-beda, itu aja bisa get along. Waduh, get along tuh kayak Aduh, apa nih? inilah pokoknya oke gitu ya. Itulah. Mau beda mau oke gitu. Yang satu gitu ya, ada temen gitu misalnya kayak, lu nggak sholat? Udah pernah? Gitu bilangnya gitu misalnya. Jadi dia nggak peduli lagi gitu misalnya. Bercandaan kayak gitu gitu kan gitu. Terus kayak yang satu bilang gitu kayak, lu nggak ke gereja gitu atau gimana gitu ya. Adalah banyak orang gitu, mulai yang religius banget sampai yang nggak jelas religinya kemana gitu ya. Dan semua oke-oke aja, bisa ngobrol, bisa berdebat, bisa juga ngopi bareng, bisa juga ngobrol bareng gitu ya. Kan enak. Gitu. Cuman tuh kalau kita ngelihat media dan ngelihat di berbagai macam tempat di Indonesia nih, apalagi pas beberapa tahun belakangan ya itu semakin gencar gitu. Semakin menegaskan sebetulnya pergumulan itu bahwa ini kenapa sih orang kok nggak bisa apa sih, ya udah gitu ya. Hidup Beda-beda kan dampingan meskipun iya, beda-beda. perbedaan itu kan keniscayaan ya. Asik. Benar. Jadi benar sih. berarti jelas gitu. Makanya kita aja lahir beda. Iya. Bentukan badan juga beda gitu Betul. kan. Nah, suku pun juga beda-beda gitu kan. Nah, itu Soalnya ada suku kanan, suku kiri. nah benar ya. Ada suku kata sama suku Sama ada suku cadang. Suku cadang ya. Oke. Gitu. Apalagi nih suku apa? Suku Rian? apa? Nggak ada. Aduh, susah. Belum kepikiran. Susah Rian nih susah. Berarti Mas melihat dari tongkrongan dulu awalnya ya? Ya, terus itu pergumulan yang masuk ke arah spiritual akhirnya. Oke. Gitu akhirnya mikir kayak apa nih gitu. Kalau tujuan awal saya itu cuman sekedar pingin jalan-jalan keliling dunia. Itu kan selfish banget ya. Kayaknya Egois ya. itu kayak ngerti nih. hedonistik banget lah, kayak ayo punya seenak-enak saya lah sabudu teuing gitu. Maksudnya kalau saya enak pengen keliling dunia santuy gitu kan, untuk diri saya gitu, kepuasan diri saya gitu. Akhirnya mikir sesuatu yang lebih deep lah, lebih dalam gitu. Terus akhirnya mikir ini mau ngapain gitu ya. Apa iya tujuannya awal itu biasalah quarter life crisis. Asik. Gitu kan, Pas usia banget nih. 20-an. Umur-umur kita nih men ya kan. 20-an kan, 20 sampai 25, 24 Itulah, gitu kayak gitu-gitu. Mas, betul. Gitu. Nah, terus akhirnya ya gitu berpikir bahwa setelah ngelihat itu apa nih yang bisa dilakukan ya, kalau cuman kayak gitu doang ya impact sih, bisa juga impact, cuman apa gitu. Akhirnya mikir Indonesia ini kan masih negara yang agama sentris banget ya. Masih agama tuh masih kuat banget gitu. Orang mau usianya seberapapun, gelarnya apapun gitu, kalau udah yang ngomong pemuka agama itu
Ya. powernya tuh bisa beda. Iya. Gitu mau profesor sekalipun bahkan ya. Nah akhirnya mikir, wah kayaknya memang harus salah satu cara untuk memberikan pengetahuan atau memberikan contoh yang baik kehidupan beragama itu ya lewat komunitas beragama juga. Karena kalau misal cuman kritik doang dari luar, misal nih ketemu sama temen tongkrongan yang sahabat, agama mah nggak penting gini itu agama tuh cuman bawa perpecahan apa segala macam. Lu cuman ngomong di luar doang, perubahannya nggak akan ada gitu. Nggak bersyukur juga, nggak bersyukur sama kenyataan. Kenyataannya kan kita hidup di negara yang beragama. Ya, betul. Gitu, kenyataan hidup tuh kayak gitu. Nah akhirnya ya harus mau kotor. Maksudnya harus mau, kalau pengen ngebersihin sesuatu ya otomatis harus megang itunya kan, udah dibersihin gitu. Terjun gitu. Iya, entah mau jadinya kayak gimana gitu, yang penting udah berusaha di situ. Akhirnya gitulah singkat cerita memutuskan. Terus bertepatan juga tahun 2015 itu ada yang namanya pendaftaran kader pendeta GKI. Kader pendeta GKI. Itu ada 2 tuh di Magelang sama di Gading Indah waktu itu. Di mana? Di GKI Gading Indah di Jakarta. Iya. Jadi untuk Jawa Barat sekitarnya itu biasanya ke situ, untuk Jawa Timur sama Jawa Tengah itu ke Magelang. Di kantor Sinode yang di Magelang gitu. Nah, akhirnya memutuskanlah, nggak bilang orang tua nih. Iya, nah ini gilanya nih kayak gini, gilanya saya jangan ditiru ya. Nggak bilang orang tua, bikin surat resign sendiri. Ke UI berarti bikin surat resign. Iya, ke UI. Kaprodi dong. Prodi dulu kan, jurusan gitu kan, ngasih ke sana gitu kayak. Ya udah mereka mah ya terserah saya kan. Bodo amat juga. Kalaupun saya nggak resign pun juga saya nggak bayar uang kuliah juga, lama-lama juga keluar juga gitu. Iya benar. Nah, kan ini resign, teman-teman cuma taunya teman-teman angkatan ya sama teman-teman di UI itu taunya cuma pas seminggu sebelum saya bener-bener keluar dari situ gitu. Nah terus akhirnya pergi, baru setelah mau pergi tuh kira-kira beberapa minggu sebelum mau pergi ke Magelang baru cerita sama orang tua. Shock lah. Shock lah, wajar. Terus gitu ya. Sempat perang dingin juga dengan nyokap sebetulnya sih. Terus bokap sih awalnya juga bingung, cuman akhirnya udah mulai kayak gitu, lebih slow lah gitu. Oh ya udah gitu emang ini gitu. Yang penting bertanggung jawab. Gitu. Karena ini karena udah pilihan yang kedua nih. Betul. Gitu kan. Itu udah nggak bisa main-main lagi gitu. Oke, akhirnya daftar ke sana, lulus. Gitu, jadi kader GKI lah. Jadi kader GKI. Gitu. Kader GKI itu dalam artian ketika lo dinyatakan lulus sebagai kader GKI, masuk ke sekolah itu, masuk ke universitas yang untuk teologi itu, kampus teologi itu, nanti lo bisa mendapatkan kalau katakanlah IP-nya mencukupi misal 3 semester dapat uang saku. Kalau mau ngambil beasiswa juga nanti bisa. Kayak gitu-gitu. Pokoknya GKI akan mensupport dan menjadi kader gitu sampai lulus nanti sampai sekarang. Akhirnya gitu. Lulus dan akhirnya setelah melalui perjuangan yang nggak gampang juga, akhirnya lulus lah. Gitu. Jadi sekarang akhirnya di sini ketemu kita. Akhirnya ketemu di mobil di Pintu Ikan Podcast teman-teman ya. Gila. Segitu panjang kehidupan. Itu panjang ya profilnya Mas Andra nih teman-teman gitu. nih. Tapi kita masuk ke bisnya tadi ya. Oke, bis. Menurut Mas Andra nih, bis bersyukur, ikhlas dan sabar, pengertian menurut Mas Andra itu 3 hal itu tuh apa tuh? Bersyukur, ikhlas dan sabar. Boleh lah, bersyukurnya apa, ikhlasnya apa, sabar apa? Sebetulnya itu malah 3-tiganya ini punya relasi nih. Nah, kalau menurut saya kayak gitu. Ini nih yang perlu saya belajar nih. Gimana? Orang kalau udah mampu bersyukur, itu pasti dia bakalan ikhlas dan hidupnya bakalan sabar. Itu pasti. Lihat deh. Contohnya nih misal bersyukur tuh nggak usah yang gimana kayak misal dapat berkat gitu atau dapat uang banyak atau gimana gitu. Bersyukur mah gampang. Bangun tidur, habis minum gitu ya, terus ke kamar mandi, ngobrol gini aja nih, kamar mandi, enak, lega, udah aduh Gusti atur nuhun gitu. Iya benar. Jangan salah ya, ada banyak orang yang nggak bisa ngelakuin itu. Betul. Masuk rumah sakit segampang itu aja, segampang itu. Bisa melakukan hal-hal yang sehari-hari gitu, terus dinikmatin gitu. Pagi makan, siang makan gitu. Nama nasi warteg, enak, makan kenyang. Ada banyak orang yang buat makan aja harus mulung dulu gitu, harus ngapain dulu kan. Makanya bersyukur tuh dari yang kayak gitu-gitu, yang kecil. Nah begitu udah bisa bersyukur, dia pasti akan lebih ikhlas. Makanya contohnya ketika dia makan nasi sama telur, ya udah emang buat saya udah bisa makan kenyang.
Cukup. Cukup. Iya. Saya nggak perlu makan daging wagyu gitu misalnya. Lo bener kan? Bukan makan daging wahyu juga ya. Wahyu. Wahyu siapa ya, Wahyu? Wahyu siapa nih? Masuk penjara nih kalau makan daging wahyu ya. Tuh, yang lain beda-beda. Iya. Gitu. Lu ikhlas ya udah kalau lu cuman bisa makan tahu tempe ya sudah nikmatin aja gitu ya. Karena bukan gimana-gimana ya, tapi karena kan memang toh itu tetap kebutuhanmu adalah makan. Kebutuhan lo kan konteksnya adalah ke makan itu bukan Iya. apa yang lu makan. Iya, nah bersyukur itu kan mengerti kebutuhan kita terpenuhi. Iya. Oh, Bukan iya. bukan keinginan kita. Kalau bicara soal keinginan, saya banyak keinginan, Panji banyak keinginan, Rian juga banyak keinginan gitu maksudnya. Kalau bicara keinginan, Berarti kalau lu mau bersyukur, ikhlas dan sabar, lu harus tahu dulu kebutuhannya apa sebenarnya. Iya. Kebutuhan apa? Kebutuhan makan. Oke. Ya sudah, makan nasi, telur. Terpenuhi nggak? Kenyang. Terpenuhi. Kenyang nggak bisa kenyang? Iya, Kenyang. Betul. Sudah, bersyukur. Oh, oke. Gitu. oke. Enggak, ini maksudnya beneran, maksudnya sederhana-sederhana aja gitu. Hal simpelnya lah ya. Hal simple gitu. Karena kadang bersyukur tuh nggak mikirin soal, habis naik jabatan nih, Iya ya. Ya. habis dapat kerjaan, ya itu bagus juga. Tapi ada banyak hal gitu di luar itu yang nggak harus momen spesial gitu. Iya. Akhirnya bisa ikhlas dan akhirnya lebih gampang sabar. Nggak gampang ngamuk misalnya gitu ya, nggak gampang Betul benar. apa gitu misalnya gitu, kayak ya udah gitu. Misal ada orang nih, ya kadang punya temen gitu ya atau siapa mau ada makanan apa aja itu kayaknya dinyinyirin dulu makanannya. Ada tuh punya teman kayak gitu, nggak tahu ya, mungkin nggak nonton juga, nggak menyinggung siapapun ya ini ya gitu. Cuman ada makanan apa, mau pizza atau ini mau tempe geprek gitu. Pokoknya komentar. Komen mulu. Iya ada. Ini apa ini? Apa ini? Kayaknya kurang enak ini. Makan gitu, makan. Udah ada makan dah. Tapi gini Mas. Iya, Ini gitu. ya, Nah, boleh dari nih. Tentang bagaimana? Silakan. Kan tadi dari hal kecil ya Mas ya. Tapi kan kita hidup juga nggak selalu hal kecil terus ya tuh kan Mas ya. Betul. Kadang dapat terus gitu masalah. Oke lah, sekarang saya bersyukur bangun tidur ya gitu. Saya bisa tadi tuh plong gitu ya. Naik motor, berangkat ke sekolah segala macam atau ke kampus. Terus tiba-tiba dapat masalah besar di jalan. Berarti yang tadi gue nggak bersyukur juga dong kalau kayak gitu. Ya enggak. Terus jadi hari itu tuh gue nggak bersyukur dong. Rian ada pertanyaan juga nggak? Ada sih. Cuman ini lanjut lagi. Ini dulu ya. Ini dulu. Itu Maksudnya takutnya Panji mulu nih yang ini nih. Ada. Itu Mas, kadang-kadang gue suka kayak aduh jadi lupa kalau gue tuh sebenarnya udah melakukan, sebenarnya lu udah dapet sesuatu yang lu butuh, cuman mungkin sekarang lu belum dapat aja, cuman lupa karena lu dapat sesuatu tekanan yang besar gitu. Sebetulnya kalau dipikir-pikir ya itu tuh manusiawi sih. Manusiawi. Iya. Pernah satu waktu pulang dari mana gitu, terus kehujanan sempat neduh di sekitaran daerah stasiun Kebayoran Baru. Oke. Udah kesel Ya. karena gini, udah deket rumah, udah mau deket rumah tuh, tapi hujan deras, seret. Namanya juga hujan dadakan ya, nggak sempat prepare mantol kan gitu. Iya. Aduh, ini apa sih gini-gini terus. Nah itu. Tapi pas di pinggir jalan, ini beneran kisah nyata nih, bukan basa-basi apa gimana ya, karena basi ini beneran masih inget banget nih momennya nih, makanya spesifik. Di pinggir jalan ngeliatin juga banyak orang berteduh. Terus santai gitu ya, udah nungguin kan ya, mau pakai mantel pun juga udah basah gitu, udah keburu basah. Terus mikir kayak, oh iya hujan ya, udah lama nih nggak hujan. Oh. Biasanya kan hujan-hujan deras tuh kan awal-awal musim hujan ya, atau apa segala Bulannya macam biasanya kan kalau kata internet ber tuh pasti hujan. ber gitu ya. September gitu. apa tuh pasti kayak gitu ya. Januari hujan sehari-hari misalnya. Nah. Beneran. Itu singkatannya. Iya singkatan, ada beneran. Hujan sehari-hari. Itu kayaknya orang Bandung nih baru pada tahu nih kayaknya men. Kan Januari musim hujan juga itu. Masa sih? Oktober ke Maret kan. Oh iya. Makanya Imlek itu kan juga musim hujan Februari. Januari makanya biasanya malam Natal, tahun baruan tuh pada hujan. Gue juga punya fun fact. Apa tuh? Apaan tuh? Masalah hujan ya. Coba kita geser dulu sedikit saudara-saudara. Gue punya fun fact. Gue ini hasil riset juga. Setiap Jumat Agung pasti hujan. Gitu. Ih. Berapa tahun hidup? Tiap Jumat Agung. Sekian tahun gue hidup Jumat Agung pasti hujan mas. Wah ini Iya. perlu pembuktian nih kayaknya nih. Cobain deh. Gimana nih? Terus hari Minggu jarang hujan. Pagi-pagi hari Minggu jarang hujan biasanya. Pagi-pagi hari Minggu jalan hujan ya? Iya.
kalau kita mau ibadah tuh Itu jarang kayaknya banget. setuju tuh. Itu kalau itu ya kayaknya. Jumat Agung tapi kayaknya selalu hujan deh. Karena mungkin dunia sedang bersedih. Oh. Oke, ternyata sampai situ. Iya iya iya. Ya boleh lah, boleh. Tapi bener nanti coba cek ya teman-teman. Syup, dah. Nah gitu. Akhirnya mikir, ini beneran, terus mikir gitu ya. Hmm. Asal akhirnya mereda kan. Terus mikir, oh ya udah lama gak hujan. Hmm. Terus kepikiran, sempet kan waktu kuliah tuh praktek di Mentawai. Ya. Nah Mentawai itu di daerah kayak perbukitan gitu. Listrik susah, air boro-boro. Susah air, pakai air tadahan hujan Ya. buat mandi sama air sumur. Oke. Beneran gitu ya. Nah itu air tadahan hujan tuh kalau udah nggak hujan aja seminggu, Aduh. itu udah kering, bener-bener kering. pasti. Pernah nggak mandi 2 hari? Karena nggak ada air. Karena nggak ada Nggak ada air. Iya. Bukan gimana-gimana ya, Bukan bukan males jorok ya. apa gimana. Sebenarnya Nggak ada air lu gitu. memang dipakai pasir ya kagak bisa juga. Gimana gitu ya kan, bukan kura-kura ya. Di pasir. Beda gitu. Oh, nggak anjing itu deh. Iya, wah kacau ya kayak gitu. Enggak gitu sih. Itu kepikiran aja tuh, kepikiran aja. Wah gila nih, kalau orang di Mentawai hujan kayak gini udah seneng banget mereka. Ya, oh. Terus akhirnya mikir, oh iya, ya udah sih emang harus musim hujan ya. Ya, ya. Memang iya sih, emang basah, gitu kan, emang repot. Kita akhirnya harus gimana? Cuman ya udah emang musim hujan, gitu. Memang kalau mungkin sesuatu yang buat kita tuh nggak enak gitu ya, kecewa, nggak nyaman gitu. Mungkin Ya. ini konteksnya hujan ya, pasti kan ada Ya. banyak hal konteksnya beda. Ya, betul. Cuman nih maksudnya konteksnya tuh hujan. Mungkin buat orang lain nih hari yang disyukuri banget. Buat kita mungkin bisa aja kita pengen pergi ke kondangan gitu, weddingan atau Itu, kemana, betul. kehujanan. Oh, itu udah Kan udah kacau kan, Males kayak sih. saya pernah naik- aduh lembab nih Garut. ah, gitu. naik motor. Itu berangkat jam 12 jam 5 pagi Hmm. sampai sana jam 1 siang. Berapa jam tuh? Gila 7 Ya jam. kan 7 jam tuh naik Normalnya motor. 2 set, jam kan. Hah? Normalnya 2 jam. Normalnya 2 jam. Cuman karena hujan, itu mau ke kondangan mas, baju basah semua, sepatu basah. Itu mungkin jadi karena nggak bersyukur, yang keluar cuman mengumpat. Iya, gitu. Wah, Cuman nggak siap-siap jas hujan musim hujan. Atau emang gak siap aja karena mikir nggak akan hujan nih men. itu. Iya, Nah, kayak gitu tuh, gak akan hujan nih. Jadi gak bersyukur tuh jadinya ngumpat aja isinya. Kalau sampai sana juga ya di sananya sih hujan tapi tipis-tipis lah. Gitu mas, pernah nih apa kalau masalah hujan tadi ya. Iya, mungkin kalau yang soal ini ya mungkin itu kan harusnya emang kalau musim hujan emang kita mah prepare ya. Prepare, nah. Prepare mantol Nah, ini paling nih. enggak kaos gitu apa gitu di bawah. Kalau hujan harusnya prepare kan, biar bisa gak dapet itu. Nah tapi kalau di konteks yang lain berarti Oke, kita konteks harus lain. prepare juga mas. Apa gimana? Kayaknya prepare wajar lah ya. Tapi kadang prepare tidak sesuai juga mas. Benar, Iya. benar. Iya. Jadi nggak bersyukur juga. Bukan juga tergantung. Ada banyak orang yang udah prepare, kemudian outcome-nya atau hasilnya tuh beda. Oke. Beda dari itu kan. Ah, Iya. Akhirnya. Tapi ada banyak orang juga yang meskipun hasilnya beda dia tetap ngerti gitu bahwa ya udah emang ini hasilnya beda Oh. gitu. Bukan berarti jelek juga. Gimana? Kadang kan orang yang, kadang kan misalnya ya kita yang quarter life crisis tadi kan, itu kan tekanan untuk melihat, oh ini hasilnya beda. Ini hasilnya, mungkin ini yang lebih baik gitu misalnya. Itu gimana kan kadang kita yang muda-muda nih, darah muda. Sekarang gini aja nih misal. Tuh. Ini jawabannya dari pengalaman hidup aja ya. Boleh, boleh. Gitu ya. Kalau dipikir-pikir, kalau seandainya course-nya atau jalannya nih tetap dulu di UI misalnya, bisa aja kan ya. Ini kan berimajinasi kita. Ya, kan biasanya gitu kan. Kita punya planning berangan-angan, kan, ya, punya ya, planning betul. kan. Selalu kan kayak gitu. Planning itu kan namanya juga perencanaan. Sesuatu yang belum jelas terjadi kan. Betul. Bisa aja planning 5 tahun ke depan, 1 jam kemudian Ya, Berubah. gitu. Ya gimana lah ya gitu kan. Nggak guna juga. Kalau misal katakanlah nih imajinasi gitu ya, tetap di UI nanti lulus terus cari kerjaan, misalnya kerjaan di BUMN atau di mana apa segala macam gitu ya, terus keterima, apakah bisa? Bisa Oke. bisa kan? Betul. Bisa terus nanti gaji memadai bagus gitu segala macam dua bisa digit, bisa ya bisa gitu. Terus kalau sekarang lihat teman-teman ada yang di Jepang, ada yang udah di mana segala Ya. macam, enak ya kayaknya hidupnya enak gitu. Iya. Saya masih ya gini-gini aja gitu. Ya. Masih proses, itu, proses gitu. iya. Gitu kan. Tapi karena gini juga sih.
setelah itu ngelihat ada teman lain juga dalam jalan yang pernah ditempuh juga, tapi hasil akhirnya atau sekarang tuh prosesnya berbeda. Oh, oke. Ada temen yang hamil, setelah itu anaknya mati. Ini beneran nih, ini beneran. Ada temen SMA yang meninggal, udahan. Ini beneran gitu maksudnya. Terus ada yang drop out dari kampus karena hamil duluan. Ada juga yang kehilangan suaminya, udahan. Ini beneran. Ada juga yang belum kerja, udah kerja tapi kerja masih nggak jelas gitu loh, masih serabutan. Jadi kadang gini mikirnya, kalau kita selalu mencari yang kan gue udah mikir kayak gini, udah planning kayak gini, kenapa nggak kayak gini gitu misalnya? Kenapa kok nggak seperti yang apa yang gue mau misalnya gitu ya? Iya, seperti gue inginkan. Orang lain kan bisa kayak gitu. Ya itu kan. Iya, misal contoh, saya sama-sama ngambil jurusan ini misalnya, kenapa nggak kayak dia gitu? Itu sih Kan keresahan dia saya. sukses. Kan dia suksesnya apa nih takarannya, material. Kan dia kan bisa ini punya relasi banyak, kerjaan lancar terus apa segala macam. Kenapa saya masih gini-gini aja? Ya. Gitu. Tapi kan namanya hidup ya. Ini maksudnya pengalaman pribadi aja. Ya gimana ya untuk bisa seperti ini tuh juga ya jatuh bangun gitu ya. Itu tadi mengingat itu, kadang-kadang mengingat gitu. Pentingnya mengingat tuh adalah bahwa semakin banyak relasi kita, semakin banyak juga kita ngerti ada orang lain yang punya cerita macam-macam. Itu sih. Ya. Nah itu, ini harusnya emang kita nggak komparasi, tapi bukan komparasi, tapi untuk kita pribadi itu jadi ngerti gitu bahwa tuh temen aja dia sukses, tapi sorry itu saya dari lama keluarganya udah cerai. Ya. Misalnya gitu. Ini saya nggak nyinggung siapa-siapa. Ini kenyataan aja yang pernah saya temui gitu ya. Kalau ada yang mengalami ini juga, Betul. ya ini bukan apa-apa gitu. Tapi sesuatu yang kadang kita lihat kesuksesan itu apakah selamanya kehidupan dia seperti itu? Ya. Gitu loh. Itu yang ini buat saya pribadi ya. Ini ngomong dari ini pengalaman pribadi, makanya bisa sekarang usia saya kemarin 27 ya, dan ber-28 gitu. Terus mikir ada orang banyak yang udah punya rumah, udah bisa punya bisnis berkembang gitu ya, maksudnya udah mapan gitu misalnya. Gitu ya. Udah hebat lah gitu. Ya. Tapi ada juga teman-teman yang saya tahu dia sampai sekarang nggak jelas. Udah meninggal, Iya. mengalami keguguran, Ya. macem-macem lah. Oke. Yang kita pikir kegagalan gitu. Berarti apa namanya, biar lu biar lu bisa bersyukur, lu harus jangan menutup mata lu untuk melihat yang bawah. Jangan menutup mata kita untuk melihat realita kehidupan yang banyak. Iya. Karena itu nggak mesti di bawah. Orang yang mengalami hal kayak gitu kan nggak mesti di bawah. Ya. Gitu. Iya. Iya. Sedap. Kalau yang mengalami kayak gitu kan nggak mesti di bawah. Orangnya bisa aja lebih sukses dari kita sayangnya, tapi kan dia punya pergumulan juga. Itu sih. Jadi jangan lihat satu sisinya doang ya. Nah, Contoh, lihatlah Chester Bennington. siapa tuh? Enggak, Tahu. Waduh. Ini. Waduh Tuhan. Linkin Park. Aduh Tuhan. Apakah zaman ini sudah terlalu tidak mengenal Chester? Bener gak sih? Iya, Linkin Park. Iya, Linkin Park. Iya, Linkin Park. Bener. Siapanya? Vokalis. Oh iya. Nggak tahu. Yang kayak yang yang jam 9 masih happy ketawa-ketawa. Oh iya, gue gak tahu. Anjir. Gue gak tahu. Anjen teh kumaha. Gue gak tahu namanya, cuman gue tahu yang botak kan. Hah? Iya, rambutnya kayak gitu lah. Rambutnya Gitu. Ini kalau zaman Dibayangin. sekarang French Coupe lah ya. Iya, dari dulu nih dia, anak-anak kelahiran 90-an lah. Itu pasti tahu banget Linkin Park, Chester Bennington, Mike Shinoda kayak gitu-gitu. Itu dia sukses banget, parah, Iya. konser di mana-mana, Wembley apa segala macam lah lagunya. Gede lah itu. Iya, in the end it doesn't even matter. Itu kayak yang gitu-gitu. Transformer ya? Ya, Transformer macam-macam. Iya. Iya, itu lagunya Linkin Park. Sebetulnya lagu dia semua itu tentang pergumulan dia umur hidup, tentang depresi karena keluarganya berantakan. Ya. Dia pernah mengalami abuse, ya, Oke. pelecehan. Sampai akhirnya dia depresi, nggak kuat, kemarin bunuh diri tahun 2018 apa 2019 gitu lupa. Oh berita ini ya. Macem-macem. Makanya gini, kadang kita mikir ya kayaknya enak, terkenal gitu. Itu Wih, sih. sukses nih orang, gila punya mobil di mana-mana, tanah di mana-mana segala macam. Tapi kan kita nggak pernah ngerti gitu pergumulan dia seperti apa. Iya. Gitu. Yang kita pikir enak itu kan standar kita ya. Ya. Bagi dia yang menjalani itu bisa jadi sangat berbeda. Makanya Ya. kita kadang nggak perlu melihat ke bawah, kita melihat ke sekeliling kita aja. Ya. Gitu.
termasuk yang menurut kita di atas itu nggak selamanya enak. Yang menurut kita, oh dia kok kayaknya nggak jelas kerja apa segala macam, tapi keluarganya baik-baik aja, punya family time yang baik. Itu sih benar-benar. Ini kenyataan gitu. Ini saya cuma ngomong dari pengalaman hidup aja. Makanya kenapa orang bisa belajar bersyukur ya mungkin itu memperluas perspektif. Ya. Untuk melihat banyak. Dari yang dekat aja ya berarti ya. Benar. Jangan nutup satu mata doang, lu buka matanya semua untuk lihat semua realita yang temen lu punya yang emang lu iri sama dia gitu mungkin ya. Bisa jadi, Ya kan? bisa jadi. Meskipun mungkin kita iri dengan dia, hidupnya emang bener-bener bagus gitu. Tapi kan ada banyak gitu, nggak cuma satu orang aja kan yang mengalami hidup seperti lihat itu. juga yang luar. Iya, gitu. Gimana Bang, lu mau nanya nggak? Jadi lupa. Tadi tuh mau nanya ini sih Mas, kan kayak ketiga hal itu tuh bicara tentang penerimaan lah. Setuju. Ya. Nerima diri sendiri gitu. Nah kadang tuh mungkin nyambung sama podcast episode 2 yang lalu tentang mimpi kita. Keren banget. Nah, kan kadang kayak ya semua orang punya mimpi lah gitu, kayak katakanlah waktu itu mimpi saya tuh pengen kayak apa ya waktu itu ya? Nggak tahu, gue waktu itu. Waktu jadi itu Power Ranger. Perlu saya cenayang dulu. Nggak ngerti. Waktu itu tuh saya bermimpi kayak menjadi ayah yang jemput anaknya tuh keren gitu pembawaannya tuh. Kayak Gimana tuh? Jadi kayak ceritain breakdown. kayak kemeja, celana bahan, keluar gitu dari mobil gitu kayak anak ayo kita pulang gitu. Terus kayak ibu-ibu ngeliatin kayak ketawain dong gitu kayak terus oh bapak yang keren gitu. jadi supaya lo dipuji oleh beliau gitu. Padahal lo udah punya istri di rumah. Iya juga ya. Kacau nih orang nih. Iya juga ya. Waduh. Ya dulu. Anda ingin jadi ini gentleman gitu, bachelor Yeah, atau gimana? kinda gentleman Kinda gitu. gentleman. Oke, terus. Nah, itu kan mimpi ya. Cuman kan kadang mungkin prosesnya kayak ngengong gitu kan, belok-belok gitu. Mungkin kayak apa ya? Apakah kondisi untuk kayak ngubah mimpi karena keadaan yang belok-belok itu karena keadaan gak bersyukur gitu? Ya enggak lah. Kan aduh ini kalau kita ambil ke ini ya, kita rada-rada masuk nih ke yang cerita Alkitab nih misalnya. Oke, boleh. Banyak kan kalau lihat tokoh-tokoh Alkitab itu bukan yang mereka nggak bersyukur atau bukan yang mereka nggak taat. Tapi bahkan ketika mereka udah taat sekalipun tetap ada aja kan hidup nggak jadi lebih gampang gitu. Paulus misalnya udah luar biasa, malah keluar masuk penjara, mau dipatok ular, di mana-mana dibilang ala nih calon ini mantan pembunuh nih. Nah ini omong kosong nih kayak gitu. Yang direbus bukan sih Paulus? Bukan, Paulus mah mati di penjara kalau nggak salah atau di mana gitu. Nah terus ya macam-macam lah. Padahal dia taat banget nih. Waduh udah sampai kita baca, kalau pembacaan kita kan di Alkitab tulisannya surat Roma dari surat Paulus untuk Roma apa segala macam gitu kan. Ayub, padahal dia udah bersyukur, ikhlas, sabar lah. Udah sabar banget itu. udah meni sabar gitu. Itu kalau udah gitu. Tapi ya hidupnya nggak jadi lebih gampang. Gitu. Nah, kalau di sisi lain ya, kalau tentang pertanyaannya Rian tadi, untuk itu kan mimpi ya, gitu. Mau jadi ayah yang baik gitu ya. Padahal kompetensi menjadi ayah yang baik itu kan banyak ya. Gak cuma sekedar lo pakai jas keluar dari mobil, ayo nak kita pulang, ayo papa antar gitu. Kadang-kadang nih dari ceritanya banyak orang ya, misal pengalaman pribadi lagi nih, boleh gitu. Dipercaya 2 tahun ini ngajar di GKBI Kuala Lumpur. Jadi tapi online. Tapi online. Nah itu anak-anak itu kan pada berbahasa Inggris gitu ya. Terus satu sesi gitu saya tanya ke mereka, nih kasih kayak semacam kayak template gitu ya online gitu, kalian tulislah gitu yang jadi keinginan kalian, yang pengen kalian sampaikan ke orang tua kalian. Sesinya ini tentang quality time waktu itu. Banyak dari mereka bukan anak-anak yang tidak berkecukupan ya. Ini anak-anak yang mapan, anak-anak mapan. Tapi dari semua itu cuma ada satu anak dong yang mengatakan I love you mom, dad, segala macam ya. Sisanya itu semua bilang kayak ya saya berharap bahasa Indonesianya kira-kira yang kena. Kan kita di sini mencoba bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris tadi gitu. Saya berharap Bapak bisa punya lebih banyak waktu nggak kerja mulu. Saya berharap
kurang-kurangin bentak-bentakan. Oh. Saya berharap sedih. jarang lebih sering di rumah. Iya. Serius, masih ada kayaknya saya simpan itu di Google Drive gitu ya, ininya template-nya mereka gitu banyak. Dan akan saya simpan gitu untuk suatu saat saya jadiin contoh. Iya. Ini pengakuan mereka sendiri. Jadi saya mikir kayak mau jadi ayah yang baik atau orang tua yang baik kayak Rian tadi ya. Itu kan standarnya nggak cuma dari itu ya, keluar dari mobil. Ya maksudnya ini tuh ditolak aja nih. Iya nih. Benar. Nah itu kan apakah itu realistis atau yang realistis adalah misal kamu udah punya mobil gitu ya. Apakah mobilmu itu yang membuat kamu jadi ayah yang baik, mengantarkan sekolah, atau waktu yang kamu habiskan dengan anak-anakmu itu. Gitu. Oke. Mau kamu kasih uang anakmu sehari 5 juta, ya kan? Mungkin dia bisa mencari kesenangan, tapi mungkin kebahagiaannya tidak terletak di orang tuanya. Itu ada lagi pengalaman juga. Adik punya temen sekolah swasta waktu di Jakarta. Kaya banget temennya. Kacau. Ngajak liburan ke Pulau Seribu. Dibayarin semua temen-temennya satu angkatan. Sedap. Tapi dia selalu kemana-mana ya, kalau si adek ini cerita gitu, dia tuh sebenarnya kasihan karena dia kemana-mana tuh sama mbaknya terus, sama omanya. Oh iya. Orang tuanya tuh cuma ngasih uang doang. Uang tuh nggak akan habis. Ada ngalir. Ada ngalir. Infinity. Gitu. Nggak akan kelaparan, nggak akan ini pengen jajan apa. Tapi orang tuanya nggak pernah sama dia. Ngambil rapot aja ngambilin mbaknya. Wah, kasihan Gitu banget ya. Makanya kadang dia sering ngajakin temennya buat apa-apa segala macem gitu. Nah ini kadang-kadang gitu ya. Oke. Maka sekali lagi ya, perspektifnya harus Iya. dilebarin gitu. Itu tidak dilihat dari, balik lagi sih, jangan lihat dari satu sisi aja sebenarnya. Benar. Balik lagi itu sama lu lihat juga apa yang lu butuhkan, bukan yang lu inginkan untuk bisa kayak gitu ya. Bisa. Tadi itu ya. Ada lagi masuk, gue punya pertanyaan lagi nih. Boleh. Mungkin last lah ya, atau lu masih mau nanya lagi? Boleh. Udah berapa lama nih? Gak tahu udah berapa lama sih? Ngobrol berapa lama? 52 menit. 52 menit. Asik, Iya. funky banget nih. Asik. Gak kerasa ya? Gak kerasa. Jadi gue pernah berdiskusi dengan pasangan gue, Mas. Ngobrol. Cewek kan ya? Waduh. Ntar ya. Cewek. Oke aja ya. Silakan, up to you gitu. Cewek. Jadi dia bilang gini. Enggak. Dia pernah upload gini. Dia pernah baca kayak katanya nggak apa-apa lu mengeluh di misalnya case-nya gue lagi ulang tahun nih Mas ya. Tapi gue nggak ada yang ngucapin. Sedangkan lu harusnya pas ulang tahun tuh harusnya bersyukur. Ya kan? Tapi lu mengeluh. Terus gue bilang kalau kita mengeluh pas ulang tahun berarti lu nggak bersyukur. Enggak, gue bukan nggak bersyukur, gue lagi pengen lu aja. Tapi gue bersyukur gue hari ini ulang tahun. Tapi waktu itu gue berdebat kayak lu mengeluh dengan mengeluh aja udah gak bersyukur. Terus dia bilang gini katanya, gini Ji katanya, lu dikasih dapat job foto 500.000 misalnya. Oke. Lu bersyukur gak dapet 500.000? Hei, bersyukur gue bilang gitu kan. Tapi lu mengeluh gak dapet 500.000, padahal lu harusnya mungkin lu mengeluhnya karena aduh harusnya gue gak segini, gue harusnya 700.000. Iya juga sih. Nah, lu pengen jadi 700.000 kan, tapi lu bersyukur dapet 500.000, lu mengeluh itu lu jadikan untuk pembelajaran biar bisa jadi 700.000 katanya gitu. Jadi kata ngeluhnya diubah jadi untuk belajar gitu. Tapi gue tuh masih kayak nggak bisa kalau lu udah ngeluh tuh nggak bersyukur. Bukan ngeluh dong itu. Nah makanya, nah ini gue bingung Mas. Pacarnya Panji gimana? Gue Klarifikasi coba, klarifikasi. Nggak tahu ya, gue lupa lagi nih, Beb. Gue lupa Beb. Pokoknya lu kasih tahu. Pokoknya gitulah Mas. Nggak, kata dia sih katanya kalau bersyukur nggak apa-apa mengeluh juga gitu. Itu gimana sih? Lagi bersyukur nggak apa-apa mengeluh juga. Mengeluh tuh wajar katanya. Iya, mengeluh itu manusiawi. Di saat lu harusnya bersyukur, kayaknya nggak ada orang yang nggak pernah ngeluh. Iya. Mengeluh tuh wajar, manusiawi. Tapi gimana? Tapi itu tadi. Di saat lu bersyukur, lu harusnya bersyukur. Tapi lu, kalau gue ya Mas ya, misal ya tadi case-nya misal ulang tahun gitu ya, lu bersyukur terus gak ada yang ngucapin, gue ngeluh. Gue tuh nggak boleh. Kalau lu nggak boleh ngeluh. Lu harus tetap stay. Lu harus bersyukur, stay. Lu harus happy segala macem. Gitu. Itu salah nggak kalau kayak gitu? Jadi dia ngeluhnya itu karena ulang tahun atau konteks dulu ulang tahun? Di ulang tahun itu sebenarnya sih. Ini kasus, contoh karena kasus ada aja. hal sesuatu gitu pokoknya. Contoh kasus misalnya. Ya itu berarti dia ngeluhnya bukan karena ulang tahun sih, karena emang keadaannya kan. Contohnya nih misalnya, sekalipun nih hari ini lo lulus sudah misalnya atau apa gitu.
nggak usah nggak ada yang ngucapin, misal ada yang ngucapin tiba-tiba di wisudaan itu lo tersandung aja, kepleset gitu, Nah, iya. terus orang berketawa, terus lo kesel gitu, malu misalnya Iya. karena ego segala macam kan, ini mah gitu. Jadinya tuh gak bersyukur Iya. dong. Ya dia pada momen itu mengeluh gitu karena kejadian itu gitu. Ya memang dia nggak bersyukur atas kejadian itu pada akhirnya. Tapi ya mungkin kalau dia akhirnya sadar bahwa ya udah nih cukup sampai di sini gitu. Nggak dilanjutin. Ya, nah iya sih, ya masih dia oke ngomong lah. gitu juga sih. Gitu. Sebenarnya gue yang gak nangkep sih mas maksud dia tuh apa sebenarnya. Cuma Iya. tadi gue pengen angkat aja siapa tau nangkep gitu Makanya tadi. kadang kan emosi orang tuh menguasai dia sekelebat gitu ya. Terus kayak, aduh ini kok gini sih gitu. Ya kayak tadi kan waktu gua kehujanan itu, ya sewajarnya manusiawi pernah kayak gitu juga gitu. Tapi setelah sekian lama kan orang pasti cooling down gitu, lebih tenang terus mikir gitu. Makanya penting ketika kita lagi emosi atau lagi apa, itu mencari trigger untuk Ya. secepat mungkin meredakan itu. Karena kalau enggak, takutnya ketika kita lagi emosi Nah, dan itu kita nggak sih. bisa mengkontrol itu. Ya emosi tadi hubungannya juga ya dengan mengeluh dan apa segala macam gitu ya. Nanti terus kita berelasi dengan orang lain, kita ketemu lagi komunikasi dengan orang lain itu masih kebawa, Oh, tersampaikan gitu. Energinya atau auranya Iya itu sih. tersampaikan lewat perkataan kita lah atau apa gitu. ya tuh cewek gue juga bilang gitu katanya. Nah itu kan ngeri itu yang di situ. Lu udah kalau mau ngeluh ya udah situ aja di situ aja misalnya cuma sejam itu aja sisanya jangan. Dia bilang gitu kan maksud masnya. Pernah nih gak sih ngeliat dokumenternya Katy Perry waktu dia habis diceraiin sama John. siapa sih namanya? Bukan John Mayer John sebelumnya. John Pantau. Ada dulu lah yang dia udah baru menikah apa gimana gitu. Terus dia diceraiin lewat text message. Dia mau konser. Ini terkenal nih meskipun gue bukan fans Katy Perry gimana pun ya. Tapi ini terkenal dulunya sempat viral gitu. Di dokumenternya dia cuma diambil seklip 1-2 menit gitu. Dia nangis. Nangis parah padahal tuh udah hampir kayak countdown gitu kalau kita mau drama ya. Oh iya. Udah hampersnya Ya, udah ada nih gitu, bumpernya udah ada nih, udah tinggal 5 menit lagi. Dia nangis. Tapi tau gak, dia menenangkan diri. Dia sampai mau naik ke panggung aja tuh masih terisak, tapi udah beberapa detik, 20 detik apa dulu dia mencoba memfokuskan diri ke lu emang lo harus iya, manggung. iya, gitu. Ini kayak fans gitu. Ya. Problem pribadi, mau mengeluh apa segala macem itu nanti gitu. Dia nyanyi gitu. Memang masih kelihatan sih agak kayak abis nangis gitu, tapi udah energik, orang gak akan kepikiran mungkin kalau dia habis nangis terseduh-seduh literally di kamerain gitu. Gitu. Berarti Katy Perry juga udah ikhlas gitu. Enggak. Ya mungkin waktu itu enggak juga, tapi dia bisa memanage, Ya. bisa mengatur itunya gitu. Nah mungkin salah satu kata kuncinya di situ sih, untuk bersyukur, ikhlas dan sabar itu gimana cara kita mengatur itu. Itu men, tadi gue mau ngomong itu. Tahu sih, tadi gue mau ngomong itu cuman enggak tahu sih. Ya berarti bis ini lo harus kuncinya lo harus bisa memanage diri dulu juga ya, manage Betul. apa yang lo punya juga, emosi, Emosi, cara memandang sesuatu. iya, terus memanage yang lo butuhkan, Iya. lo pilah-pilah yang penting yang mana, yang lo cuman pengen doang yang mana gitu ya. Sama itu tadi yang menerima diri sendiri juga. Iya. Berdamai dengan diri sendiri, menerima diri Ini nih sendiri. sebenarnya bisa dibahas lagi lebih dalam, cuman kayaknya udah Bisa. kepanjangan gitu. Kepanjangan gitu tadi. Iya. Mungkin teman-teman mau Pipers nih, mau request nih. Pipers, hello Pipers. Mau request tadi apa? Berdamai dengan diri sendiri ya. Mau request untuk episode selanjutnya kita bertiga lagi kita ngobrolin berdamai dengan Atau diri perlu sendiri. berenam. Atau perlu berenam gitu. Buat apa? Kalau emang teman-teman mau, coba langsung aja di kolom komentar Benar. YouTube ya, bilang lanjutin dong ngap, asik ngap. Ngabers. Lanjutin dong bang, berdamai dengan diri sendiri kayaknya gue butuh nih, boleh. Nah. Nanti kita bertiga muncul lagi di layar kaca YouTube Anda. Yes. Asik. Atau mau dibawa ke Persekutuan Pemuda bisa. Atau mau dibawa ke Persekutuan Pemuda boleh banget. Bisa, gitu. bisa. Udah sekian panjang kita 1 jam ngobrol ya. nih Mas Andra nih. Seru sih ya. Thank you Mas. Sami-sami. Thank you kita udah ngobrol nih bertiga ya. Ya, kita juga. Panjang lebar. Udah ngobrolin bis. Ya bis itu tadi. Bis. Jadi memang Hujan. betul bis Damri itu adalah bersyukur, ikhlas dan sabar dalam kehidupan sehari-hari itu. Yo, Amin. Lu bisa melihat realita hidup sehari-hari gitu kan, jangan lu tutup matanya. Dan lu juga bisa melihat kebutuhan lu sehari-hari apa, bukan keinginan lu yang lu lihat lebih banyak gitu. Asik. 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 Ada kata kunci nggak dari Semas yang sebelah sana? Rian, Itu sih. saudara Rian. Kalau saya tadi penerimaan diri lah, berdamai dengan diri. Udah.
Itu sih ya. Biasanya Satu-satu dong. oh iya. Kata kunci juga. Kata kunci apa? Udah tadi dari tadi udah ngomong. Sebenarnya di kata kuncinya di diasmus. Iya, Sebenarnya iya. itu. Kata kunci Mas. Bisa inilah, bisa apa? Memanage kayak tadi memanage perasaan kita, memanage keinginan dan kebutuhan gitu-gitu. Sama memperlebar perspektif lah. Ya, dan jangan lupa juga Mas, berserah kepada Tuhan. Yes, benar. Ya kan? benar. Lu kalau mau bisa bersyukur, ikhlas dan sabar, minta ke Tuhan hikmat Betul. untuk kita bisa belajar itu, men. Betul. Benar, Ya, benar. asik, sedap banget. Sudah ditutupnya dengan ini ya, rohani. Iya. Boleh bagus. Biasanya kita Mas kalau di pintu ikan podcast itu di ending tuh biasanya ada AOTD, Oh, tadi itu apa tadi? Ayat of the Day. Ayat of the day. Ya, cuman kita lupa nyiapin. Jujur aja, mungkin dari Mas ada. Tiba-tiba teng gitu. Itu Panik. satu episode doang, Panik. narsum dimintain AOTD, men. Kayaknya tuh inget ya dari 1 Petrus atau mana gitu nih. Ini lupa. Nah, Intinya tuh sekarang serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Oke. Ada lanjutannya nih. Kalau pengen tahu itu minta tolong HP saya, nanti pasti situ ada komplitnya gitu. Oke. Cuman nggak apa-apa sih. Kira-kira dari itu gitu. Oke. apa tadi 1 Petrus? Nggak tahu antara 1 Petrus atau apa gitu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Cari aja kata kuncinya itu di Alkitab gitu kan bisa. Bentar ya guys, kita cari ya. Biar Afdol serahkan Ini dari perjanjian baru gitu. Filipi atau 1 Petrus gitu ya. kekhawatiranmu kepada Tuhan. Oke, ada 1 Petrus 5 ayat 7. Bener kan 1 Petrus 5 ayat 7 ya? Keren. Wih bener. Masih 1 ingat Petrus 5 ayat 7. Bener tuh. Pipers, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Betul. Oke. Gitu. Gila masih inget gue 1 Petrus. Ih, Meskipun agak lupa dikit tapi. sebenarnya Tuhan tuh masih memelihara kita meskipun kita mungkin lagi sedang di bawah. Benar. Ataupun kita lagi di atas juga. Kita dipelihara. Gitu saudara. Oke. Mungkin sekian dulu aja kali ya. Iya. Thank you banget Mas Andra udah datang ke Udah, Pendidikan Podcast untuk episode Bisdamri. Oke. Bisdamri, bersyukur ikhlas sabar dalam kehidupan sehari-hari. Benar. Jangan kapok. Semoga Mas Andra di Bandung nyaman. Benar. Di GKI Malno Yusuf. Alhamdulillah. Benar. Amin. Ya semoga Mas Andra juga sukses lah untuk kedepannya. Ya, apapun lah itu. Amin. Oke, mungkin sekian dulu. Thank you banget Pipers yang udah nonton kita panjang lebar ngobrol. Benar. Sampai jumpa. Di episode selanjutnya. Oke, dah. Thank you.